Yang pertama yaitu getaran. Di sini terdapat peta konsep getaran yang meliputi pertama, pengertian getaran, kedua, konsep getaran, ketiga, besaran dalam getaran, dan keempat, jenis-jenis getaran. Teman-teman sudah tahu belum sih apa itu getaran? Nah, getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Selanjutnya contoh getaran. Yang pertama, senar gitar yang dipetik. Kedua, bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Ketiga, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Dan yang keempat, pegas yang diberi beban. Yang selanjutnya adalah konsep getaran. Di sini saya mengambil ada dua konsep getaran. Yang pertama, getaran pada bandul sederhana, dan yang kedua, getaran pada pegas. Oke, langsung saja ke yang pertama, getaran pada bandul sederhana. Satu kali getaran penuh pada bandul sederhana terjadi apabila bandul tersebut bergerak dari titik A ke B, lalu ke C, kembali lagi ke B, lalu kembali lagi ke A. Yang kedua, getaran pada pegas. Satu kali getaran pada pegas terjadi apabila dari titik B ke A ke C, lalu kembali lagi ke A, dan yang terakhir ke B. Besaran dalam getaran. Yang pertama yaitu amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo bisa disimbolkan dengan huruf A besar. Kedua yaitu simpangan. Simpangan adalah jarak posisi benda diukur terhadap kedudukan setimbang. Simpangan dapat disimbolkan dengan huruf Y kecil. Lalu yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang melewati titik tertentu dalam satu detik. Frekuensi dapat disimbolkan dengan huruf F kecil. Rumus frekuensi yaitu F sama dengan N dibagi T, di mana F sama dengan frekuensi, N sama dengan jumlah getaran, dan T sama dengan waktu. Yang keempat, periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan getaran. Periode dapat disimpulkan dengan huruf T besar. Rumus dari periode yaitu T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana T besar sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu, dan N adalah jumlah getaran. Selanjutnya yaitu hubungan frekuensi dengan periode. Frekuensi dan periode saling berhubungan dan dapat dihubungkan satu dengan lainnya. Periode adalah kebalikan dari frekuensi, demikian juga sebaliknya. Nah, rumus dari periode yaitu T besar sama dengan 1 per F. Sedangkan rumus dari frekuensi yaitu F kecil sama dengan 1 per T besar. Selanjutnya adalah jenis-jenis getaran. Secara umum, dikenal dua macam jenis getaran berdasarkan proses terjadinya getaran. Pertama, getaran paksa. Getaran paksa ialah suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Contohnya yaitu getaran rumah yang roboh ketika gempa. Kedua, getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Contohnya, bandul yang ditarik, kemudian dilepaskan, dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai pergerakan bandul tersebut berhenti. Materi selanjutnya yaitu gelombang. Di dalam materi gelombang terdapat beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian gelombang, kedua jenis-jenis gelombang, ketiga sifat-sifat gelombang, dan yang keempat besaran dalam gelombang. Pertama, pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gelombang terjadi karena adanya usikan yang merambat. Selanjutnya adalah jenis-jenis gelombang. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang pertama adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Cirinya yaitu terdapat rapatan dan renggangan, dan satu panjang gelombang adalah jarak yang sama dengan satu rapatan ditambah satu renggangan. Contoh gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi. Yang kedua adalah gelombang transversal. Gelombang transversal
transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Kedua, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Ciri gelombang transversal yaitu terdapat satu bukit gelombang dan lembah gelombang, dan satu panjang gelombang atau lambda adalah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang dengan satu lembah gelombang. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang pada tali, gelombang cahaya, dan gelombang air laut. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh gelombang berjalan yaitu gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang diam atau berdiri. Gelombang diam adalah gelombang yang amplitudonya berubah. Contoh gelombang diam yaitu gelombang pada senar gitar yang dipetik. Berdasarkan zat perantara atau medium rambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yakni satu, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Contoh gelombang mekanik yaitu gelombang pada tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang mikro, gelombang pada televisi. Selanjutnya adalah sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang itu ada banyak. Yang pertama, dapat dibantulkan atau refleksi. Dalam pemantulan gelombang, berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Artinya, ketika berkas gelombang datang membentuk sudut alfa terhadap garis normal, maka berkas yang dipantulkan akan membentuk sudut alfa terhadap garis normal. Kedua, dapat dibiaskan atau refraksi. Pembiasan gelombang atau refraksi adalah pembelokan arah muka gelombang ketika masuk dari satu medium ke medium lainnya. Di dalam pembiasan gelombang akan berlaku hukum Snellius yang berbunyi gelombang datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Begitu juga sebaliknya. Ketiga, dapat dipadukan atau interferensi. Interferensi gelombang adalah perpaduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama pada saat yang sama juga. Ada dua sifat hasil interferensi gelombang, yaitu interferensi bersifat konstruktif dan destruktif. 4. Dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan gelombang ketika melewati celah sempit atau penghalang. 5. Dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. Pengertian polarisasi itu hanya untuk gelombang transversal. Nah, polarisasi berkaitan dengan arah getar gelombang, medan magnet, dan medan listriknya. Selanjutnya adalah besaran dalam gelombang. 1. Amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang adalah simpangan maksimum dari gelombang. Dalam satuan internasional atau SI, amplitudo dilambangkan dengan huruf A besar. Satuan amplitudo adalah meter. 2. Periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan oleh satu gelombang untuk melewati satu titik. Dalam satuan internasional atau SI, periode dilambangkan dengan T besar. Satuan periode adalah sekon. Rumus dari periode gelombang yaitu T sama dengan lambda dibagi V, di mana T adalah periode, lambda adalah panjang gelombang, dan V adalah cepat rambat gelombang. 3. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik selama 1 detik. Dalam satuan internasional atau SI, frekuensi dilambangkan dengan F. Satuan frekuensi adalah Hertz, di mana rumus frekuensi gelombang yaitu
F sama dengan V dibagi lambda, yang mana F sama dengan frekuensi, V sama dengan cepat rambat gelombang, dan lambda adalah panjang gelombang. 4. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap periode. Dalam satuan internasional atau SI, panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Satuan panjang gelombang adalah meter. Rumus dari panjang gelombang yaitu lambda sama dengan V dikali T atau lambda sama dengan V dibagi F, yang mana lambda adalah panjang gelombang, V adalah cepat rambat gelombang, T adalah periode, dan F adalah frekuensi. 5. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Dalam satuan internasional atau SI, cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V. Satuan cepat rambat gelombang adalah meter per sekon. Rumus cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan lambda dibagi T atau V sama dengan lambda dikali F, yang mana V sama dengan cepat rambat gelombang, lambda sama dengan panjang gelombang, T sama dengan periode, dan F sama dengan frekuensi. Yang terakhir adalah simpangan. Simpangan adalah jarak posisi titik pada gelombang terhadap titik setimbang. Dalam satuan internasional atau SI, simpangan dilambangkan dengan Y kecil. Materi terakhir yaitu materi tentang bunyi, yang mana saya akan membahas mengenai pertama pengertian bunyi, kedua jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, ketiga cepat rambat bunyi, keempat resonansi, dan kelima adalah pemantulan bunyi. Yang pertama yaitu pengertian bunyi. Bunyi merupakan jenis gelombang longitudinal yang membutuhkan medium untuk perambatannya. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, dan gas. Syarat-syarat terjadinya bunyi yaitu pertama adanya sumber bunyi, dan kedua ada medium sebagai media perambatan. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Semakin besar amplitudo, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya adalah klasifikasi bunyi berdasarkan frekuensinya. 1. Infrasonik. Infrasonik yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik dapat didengar oleh hewan tertentu seperti gajah, jangkrik, anjing, dan badak. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Ketiga, ultrasonik. Ultrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh manusia, namun dapat didengar oleh hewan tertentu seperti lumba-lumba dan kelelawar. Selanjutnya adalah cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi merupakan jarak yang ditempuh bunyi dalam selang waktu tertentu. Rumus dari cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan S dibagi T, yang mana V sama dengan cepat rambat bunyi, S sama dengan jarak, dan T sama dengan waktu. Manfaat cepat rambat bunyi dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Selanjutnya adalah resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang ada di sekitarnya. Syarat terjadinya resonansi adalah frekuensi benda yang bergetar sama dengan frekuensi benda yang ikut bergetar. Resonansi bisa juga digunakan untuk menguatkan bunyi pada alat musik. Namun, resonansi yang menghasilkan amplitudo yang sangat besar dapat menimbulkan kerusakan benda seperti pecahnya gelas akibat beresonansi bunyi di sekitarnya. Yang terakhir adalah pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi yaitu bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, manfaat pemantulan bunyi diantaranya 1. Untuk mengukur kedalaman laut, 2. Untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara, 3. Untuk mengukur panjang lorong gua. Jenis-jenis bunyi pantul antara lain 1. Gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar